Ayat pertama, surat pertama Al-Quran diturunkan itu berbunyi Iqra, bacalah. Al-Quran ini memiliki semangat keilmuan yang sangat tinggi, dan itulah sebabnya kita semua diharapkan sebagai umat Islam juga mencintai ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa ilmu itu menghiasi ahlinya, wa fadlun, dan menjadikan ahlinya itu orang-orang yang utama, wa unwanun lil mahamidi, dan dia melekat, gara-gara ilmu itu biasanya melekat pujian-pujian terhadap pemiliknya. Misalnya ada utusan Indonesia yang dikirim mengikuti All England, dia menang bulu tangkis misalnya, itu kan pasti orang se-Indonesia memuji dia. Pemain bola yang pintar, yang memasukkan gol berkali-kali, itu pasti mendapat pujian-pujian. Ada saudara kita misalnya masih anak-anak juara FTQ internasional, tentu ketika kita mendengar, kita pasti akan bergumam memujinya. Imam Zarnuji juga mengingatkan kepada kita untuk terus rajin-rajin belajar. Jangan putus-putus, kulla yaumin, tiap hari belajar. Tambah ilmunya, ziyadatan minal ilmi. Tambah terus, jangan putus-putus untuk mendapatkan ilmu. Marilah semangat Ramadan ini kita di samping tadarus Bapak Ibu membaca Al-Quran setiap malam. Mari kita sedikit demi sedikit kita hayati maknanya, kita kaji maknanya. Karena Al-Quran ini telah benar-benar terbukti kebenarannya. Walaupun dia diturunkan sekitar 1500 tahun yang lalu, tapi dunia ilmu modern sudah banyak yang menemukan. Pernah dengar nama Karnor, Bapak? Antariksawan dari NASA. Itu dia pernah membuktikan bahwa 10 akhir Ramadan ketika dia lagi meneliti di angkasa, dia selalu pasti ada satu hari yang berbeda. Yang biasanya meteor berjatuhan satu malam itu, dia tidak ada. Tetapi terang cahaya. Dan itu diyakini oleh umat Islam sebagai malam Lailatul Qadar. Robert Sam juga pernah membuktikan, ada hadis Rasulullah, ketika wadah kamu, tempat kamu, baju kamu, atau apapun benda yang kamu miliki terkena jilatan anjing, maka basuhlah, cucilah 7 kali. Yang pertamanya itu dengan tanah. Robert Sam itu penasaran, Bapak Ibu, kenapa harus dengan tanah? Padahal sekarang banyak deterjen, banyak sabun yang canggih-canggih kan. Dia lakukan penelitian, ada 2 wadah, 2 tempat yang terkena jilatan anjing. Yang satu dia cuci 7 kali dengan deterjen saja, dengan air sebanyak 7 kali dengan sabun biasa. Yang kedua ini dia cuci mengikuti hadis Rasulullah. Pertama dengan tanah, yang 6-nya dengan deterjen, dengan air saja. Dan dia takjub luar biasa. Yang pertama ini yang tidak dengan tanah, ternyata setelah diteliti dengan alat tertentu semacam mikroskop lah yang bisa melihat benda-benda kecil, itu masih sangat banyak bakterinya. Dan yang kedua ini, yang dicuci sesuai anjuran Rasulullah, steril Pak, satu pun dia tidak temukan bakteri. Masya Allah. Baik Karnar yang terbang di angkasa membuktikan Lailatul Qadar setiap akhir Ramadan, maupun Robert Sam kemudian masuk Islam. Alhamdulillah bersyahadat. Bahkan kasihan yang Karnar Pak. Nah ini sayangnya, harusnya Amerika itu dia terbuka. Kalau ilmuwan itu mendapatkan kebenaran, ya harus diterima, tapi ini tidak. Pimpinannya tidak menerima, sampai-sampai Karnar dipecat dari NASA.